Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kuliah online saat ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali pada kuliah online saat ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kuliah yang sudah mengikuti kuliah ini dan bisa mengakses video ini. Pada pertemuan kali ini saya akan berusaha menyampaikan materi tentang mata kuliah KD, perawatan dasar, dengan judul kebutuhan asam basa. Konsep asam basa. Pengertian. Asam yaitu senyawa yang dapat memberikan proton atau ion H+ pada senyawa lain, yang mana asam ini sering disebut dengan donor proton. Itu pengertian dari asam. Kemudian basa. Basa yaitu senyawa yang menerima proton atau ion H+ dari senyawa lain, yang sering disebut aseptor proton atau senyawa yang menerima proton H+. Ya. Keseimbangan asam basa ya di dalam tubuh kita memang penting ya. Apa itu keseimbangan asam basa? Ya, keseimbangan asam basa yaitu keadaan di mana konsentrasi ion H positif atau ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Artinya yang diproduksi sama dengan yang keluar, artinya yang masuk sama dengan yang keluar. Keseimbangan ini diatur oleh sistem organ paru dan ginjal. Jadi ada dua sistem tubuh yang berperan penting di dalam keseimbangan ini. Paru berperan untuk melepaskan atau ekskresi CO2, sedangkan ginjal berperan dalam pelepasan asam. Ya. Sehingga keseimbangan asam basa ini perlu ya kerja sistem paru dan ginjal. Kemudian ya, tubuh manusia itu perlu adanya atau membutuhkan keseimbangan asam basa. Ya. Untuk apa? Ya, untuk membantu berbagai fungsi tubuh. Ya. Kalau asam dan basa di dalam tubuh itu seimbang, maka fungsi tubuh akan berjalan dengan baik, seperti fungsi pencernaan, metabolisme, dan produksi hormon. Ya. Sehingga tubuh itu bisa tercapai homeostasis. Homeostasis itu adalah keseimbangan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh. Ya. Kemudian kadar asam basa di dalam darah itu diukur dengan skala pH ya. Mulai dari 0 yaitu sangat asam sampai 14 yaitu sangat basa ya. Sedangkan pH normal darah adalah 7,35 sampai dengan 7,45 ya. Ya, ini adalah keseimbangan homeostasis di mana pH-nya normal ya, darah pH-nya normal itu 7,35 sampai dengan 7,45. Kemudian di dalam keseimbangan asam basa apabila terjadi ya sesuatu yang bisa mempengaruhi keseimbangan asam basa itu, artinya kondisi asamnya berlebih atau sebaliknya kondisi basanya berlebih, akan terjadi gangguan asam basa ya. Di mana gangguan asam basa ini ada yang mempengaruhi antara lain yang pertama sistem respirasi ya. Sistem respirasi ini terkait dengan organ paru ya, sebagai yang mengekskresi CO2 dan saluran respirasi. Saluran respirasi itu saluran yang menghubungkan ya organ luar dengan paru ya.
Apabila ini terganggu, maka bisa terjadi gangguan asam basa. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi gangguan asam basa adalah sistem kardiovaskuler ya. Terutama organ jantung yang bertugas sebagai organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Apabila organ jantung ini mengalami gangguan, maka bisa terjadi gangguan asam basa pada tubuh. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi gangguan asam basa adalah sistem perkemian ya. Terutama terkait dengan organ ginjal yang bertugas mengekskresi asam ya, dikeluarkan melalui saluran uretra dan nanti keluar lewat alat kemihnya masing-masing. Kemudian yang keempat, faktor pemasukan makanan, minuman atau unsur lain ke dalam tubuh yang terlalu banyak kandungan asam basanya ya. Jadi apabila tubuh kita ada ya faktor pemasukan makanan atau minuman atau lewat cara lain seperti injeksi, intravena, itu apabila terlalu banyak kandungan asam basanya, ini juga akan terjadi gangguan asam basa di dalam tubuh ya, makanya kita perlu mengatur makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian yang kelima, faktor yang mempengaruhi gangguan asam basa itu adalah faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan itu seperti apa? Misalnya ada udara yang tercemar ya. Jadi udara yang tercemar asam kemudian bersifat basa yang berlebih, apabila kita menghirupnya, maka kandungan tubuh kita akan juga menjadi kelebihan ya. Kelebihan baik itu asam atau basa tergantung yang kita hirup tadi. Itu adalah faktor yang mempengaruhi gangguan asam basa ya. Kemudian di dalam gangguan asam basa itu ada 4 gangguan ya, yang terdiri dari yang pertama itu asidosis ya. Asidosis ini ada 2, yaitu asidosis respiratorik dan asidosis metabolik. Asidosis itu apa? Asidosis adalah merupakan keadaan terjadinya kelebihan asam dalam darah. Jadi kandungan darah itu banyak asamnya ya. Sehingga kalau diukur secara laboratorium, pH darah itu bisa lebih kecil dari 7,2 ya. Ini kondisi asidosis. Kemudian tadi asidosis ada 2, asidosis respiratorik itu karena kelebihan CO2 yang ada di jaringan. Artinya jaringan di dalam darah itu banyak kandungan CO2 ya. Kemudian asidosis metabolik ya. Itu karena intake atau pemasukan asam yang terlalu tinggi ya. Seperti pemasukan metanol ya. Metanol ini adalah salah satu jenis alkohol ya. Kemudian asam laktat ya. Kemudian pengeluaran bikarbonat, contoh pada diare yang dalam kondisi lama. Ini akan bisa menyebabkan gangguan asidosis metabolik. Jadi dalam darah itu pH-nya akan kecil ya, sehingga menyebabkan asidosis. Yang berikutnya gangguan asam basa adalah alkalosis ya. Alkalosis merupakan keadaan kandungan basa berlebih dalam darah ya. Kalau diukur lewat laboratorium, pH darah bisa lebih besar dari 7,5 ya. Alkalosis ini juga dibagi 2. Ada alkalosis respiratorik, itu disebabkan karena hiperventilasi akibat obat-obatan ya. Misalnya banyak mengkonsumsi obat-obat yang mempengaruhi pernafasan. Nah, kalau tidak sesuai dosis, tidak tepat, maka sistem respiratoriknya akan terjadi hiperventilasi ya, sehingga bisa menyebabkan alkalosis respiratorik. Berikutnya alkalosis metabolik ya. Alkalosis metabolik ini bisa terjadi karena kondisi ya asam lambung itu berkurang ya. Jadi di dalam lambung itu yang namanya asam lambung atau HCl-nya itu berkurang, bisa karena muntah
dan pemberian zat alkali melalui intravena ya. Nah, ini bisa menyebabkan tubuh itu bisa kondisinya basah itu alkalosis metabolik ya itu. Sehingga kita ya perlu ya mempertahankan ya asam basa di dalam tubuh kita biar seimbang ya. Kalau sudah seimbang nanti terjadi homeostasis. Homeostasis itu adalah keseimbangan fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh. Kalau di dalam tabel disebutkan tentang gangguan keseimbangan basa tadi, itu di dalam tabel ini ada kolom value. Value itu nilai ya. Nilai terdiri dari pH. pH itu untuk ukuran asam basa, dan PCO2. PCO2 itu untuk ukuran kandungan CO2, dan bikarbonat. Bikarbonat itu ya untuk kandungan zat selain CO2 tadi. Di dalam tabel ini ada 4 ya. Jadi tadi gangguan keseimbangan basa ada beberapa ya. Seperti tadi ada metabolic acidosis atau acidosis metabolik. Acidosis metabolik ini kalau di dalam tabel pH-nya kurang, artinya turun, rendah, di bawah normal. Kemudian rata-rata PCO2-nya rata-rata ya, lumayan, jumlahnya lumayan. Kemudian bikarbonatnya turun. Itu acidosis metabolik. Kemudian acidosis respiratorik, ini pH-nya turun tapi tekanan O2-nya, PCO2-nya meningkat ya. Sama-sama pH turun tapi yang berbeda adalah tekanan CO2-nya. Ya. Kemudian bikarbonatnya rata-rata ya. Rata-rata. Berikutnya kondisi dalam tabel seperti metabolic acidosis, alkalosis atau alkalosis metabolik. Ini kalau diukur pH di tabel ini meningkat ya, lebih dari normal. Kemudian PCO2 itu tekanan CO2-nya rata-rata. Kemudian bikarbonatnya naik, karbonat. Kemudian yang berikutnya kondisi alkalosis respiratory ya, atau respiratory alkalosis. Ini pH-nya itu lebih tinggi dari normal ya. Kemudian PCO2 itu kurang, artinya tekanan CO2-nya kurang dan bikarbonatnya dalam rata-rata. Itu kalau digambarkan di dalam tabel ya. Ya, tadi terkait dengan teori asam basa tadi sudah disampaikan ya sekilas ya. Sekarang kita memasuki ke asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan asam basa. Di dalam asuhan keperawatan, kalau kita temukan klien yang terjadi gangguan asam basa, kita harus memperhatikan proses keperawatan. Proses keperawatan itu ada 5 dan satu lagi tambahan sehingga menjadi 6. Yang pertama itu ada pengkajian. Kemudian yang kedua penegakan diagnosa keperawatan. Yang ketiga perencanaan intervensi keperawatan. Yang keempat pelaksanaan tindakan atau implementasi keperawatan. Kemudian yang kelima evaluasi tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian tambahannya yang keenam adalah dokumentasi hasil tadi yang sudah dilakukan di dalam catatan keperawatan. Nah, ini kita melaksanakan proses keperawatan ini. Untuk penjelasannya, yang pertama tadi ada pengkajian. Yang kita kaji pada klien dengan gangguan keseimbangan asam basa, itu kita kaji riwayat kesehatan. Baik itu riwayat penyakit dahulu dan riwayat penyakit sekarang. Kita tanyakan penyakit-penyakit yang dulu pernah diderita apa, kemudian keluhan saat ini apa, kita tanyakan pada klien. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan fisik. Jadi kita melakukan pemeriksaan fisik pada klien, mulai dari head to toe, dari kepala sampai kaki ya. Nah, ini dicek ya apakah ada tanda-tanda gangguan keseimbangan asam basa. Kemudian juga pemeriksaan ini kita perlu menyiapkan alat-alat pemeriksaan. Contoh misalnya alat untuk mengukur TTV, ada tensimeter, termometer,
timbangan berat badan. Nah, ini kita siapkan, kita memakai hal ini. Kemudian pengkajian yang kita lakukan juga kita melihat ya data diagnostik dan data laboratorium. Data laboratorium ini kita lihat setelah ya hasil dari pemeriksaan lab keluar ya. Jadi misalnya tadi pemeriksaan pH diperiksa dari darahnya. Kalau sudah laboratorium mengambil darah si klien, kemudian dicek di lab dan keluar hasil labnya pH-nya, ini bisa kita lihat. Dari pH itu bisa kita menentukan apakah klien itu dalam kondisi asam atau basa, atau dalam arti lain kondisi asidosis atau kondisi alkalosis. Kemudian setelah pengkajian ya kita akan melakukan penegakan diagnosa keperawatan ya. Penegakan diagnosa keperawatan yang bisa muncul pada pasien atau klien dengan gangguan keseimbangan asam basa itu terkait ya gangguan-gangguan penyakit atau gangguan-gangguan organ yang bisa menyebabkannya. Ini bisa terjadi penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung. Ya. Kemudian bisa terjadi diagnosa keperawatan perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan konsentrasi hemoglobin Hb. Ya. Jadi kita membuat diagnosa ini kita memakai alat bantu yaitu buku diagnosa keperawatan. Kalau sekarang kita memakai SDKI ya, standar diagnosa keperawatan Indonesia yang khusus dipakai di Indonesia ya. Kita bisa melihat di situ dan kita perlu tahu cara penegakan diagnosa yaitu adalah dengan rumus problem berhubungan dengan etiologi ditandai dengan sign atau simptom. Kalau kita tulis problem berhubungan dengan etiologi saja sudah cukup. Dalam hal ini diagnosa yang saya tuliskan di sini adalah problem berhubungan dengan diagnosis saja. Kemudian setelah diagnosa keperawatan kita tegakkan, kita perlu mengidentifikasi outcome dan perencanaan intervensi pada diagnosa tadi ya. Kalau kita menemukan dua diagnosa keperawatan, maka kita perlu mencari ya outcome itu atau tujuan dari keperawatan yang kita lakukan itu apa? Ya kita lihat di buku. Kita lihat buku terkait dengan diagnosa tadi. Di situ sudah ada ya, biasanya sudah ada di SDK itu kalau kita outcome kita lihatnya di buku luaran ya, standar luaran ya. Jadi di situ dituliskan setelah dilakukan intervensi perawatan selama 8 jam diharapkan pertama curah jantung normal. Jadi curah jantung yang tadi terjadi penurunan setelah diintervensi diharapkan curah jantungnya menjadi normal. Kemudian yang kedua, perfusi miokard normal. Ya, perfusi miokard atau jantung ya menjadi normal. Kemudian yang ketiga, status neurologis normal. Status neurologis itu status saraf ya. Ya, itu juga normal. Artinya apa? Menjadi lebih baik ya. Targetnya seperti itu. Kemudian intervensi yang bisa dilakukan apa? Nah, ini kita bisa melihat ya. Melihat di buku SIKI ya, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia ya. Ya, dari diagnosa penurunan curah jantung berhubungan dengan perubahan irama jantung, intervensi yang bisa kita lakukan bersumber dari SDKI. Yang pertama adalah manajemen shock ya. Manajemen shock itu ya kita melakukan pengaturan terkait dengan kondisi-kondisi pasien bila terjadi tanda-tanda shock ya. Kita segera melakukan tindakan ya sesuai dengan kompetensi kita ya. Kemudian yang kedua, manajemen elektrolit ya. Manajemen elektrolit itu pengaturan cairan ya, cairan yang masuk dan cairan yang keluar. Manajemen elektrolit. Kemudian yang ketiga, pemberian obat. Pemberian obat ini ya terkait dengan penyakit yang ada ya pada klien ya. Ini adalah intervensi kolaborasi ya dengan medis ya. Artinya obat yang diberikan itu harus atas resep dari medis ya, yang kita hanya memberikannya saja. Kemudian yang keempat itu bisa kita lakukan terapi oksigen ya, pemberian O2 ya. Diharapkan setelah pemberian O2 nanti kandungan pH-nya menjadi pH dalam darah menjadi bisa normal, diharapkan seperti itu. Nah, ini intervensi yang kita pakai berdasarkan buku dari SIKI ya, Standar Intervensi Perawatan Indonesia. Berikutnya setelah kita menentukan intervensi ya dan outcome tadi ya, kita lakukan ya tindakan
rencana tadi ya, itu namanya adalah tahap implementasi ya. Pada tahap ini merupakan pelaksanaan intervensi yang sudah dibuat ya. Pelaksanaan intervensi itu mengacu pada diagnosis perawatan yang ditemukan ya. Juga mempertimbangkan keadaan fisik klien ya. Nah, kita lihat keadaan fisik klien. Nah, kalau misalnya kita lakukan tindakan, kemudian kita lihat secara fisik klien tidak mampu menerima, ya kita modifikasi tindakan itu. Kemudian implementasi ini diharapkan bisa mengatasi masalah keperawatan yang ada. Setelah implementasi, ya kita melakukan evaluasi. Jadi yang saya contohkan di sini ini baru satu diagnosa keperawatan, karena tadi kita menemukan 2 diagnosa keperawatan. Ya, ini yang saya contohkan adalah satu diagnosa keperawatan. Ya, kita mengacu pada SDKI, kemudian SLKI dan SIKI. Gitu. Tahap proses keperawatan berikutnya adalah kita melakukan evaluasi ya. Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses asuhan keperawatan ya, di mana dilakukan perbandingan antara hasil tindakan yang sudah kita lakukan tadi kepada klien dengan tujuan yang sudah ditetapkan tadi, outcome-nya itu bagaimana perbandingannya, apakah tujuan yang kita tetapkan tadi tercapai setelah kita melakukan tindakan ataukah belum, atau baru tercapai sebagian. Nah, ini kita evaluasi, kita lihat ya, kita cek pada pasiennya ya. Penulisan pada tahap evaluasi ini kita bisa menulis data subjektif klien, artinya keluhan atau ungkapan yang disampaikan klien, kemudian data objektif klien, hasil pengamatan kita pada klien, kemudian analisa tentang masalah. Analisa masalah itu dikaitkan dengan tujuan. Tadi tujuannya tercapai atau tercapai sebagian atau tidak tercapai. Ini penulisan yang nomor 3. Kemudian analisa masalah ini juga bisa berkaitan dengan masalahnya ya. Kalau menulis dengan masalah berarti nanti dituliskan masalah teratasi atau teratasi sebagian atau tidak teratasi. Ini kalau penulisan terkait analisa tentang masalah. Kalau dikaitkan dengan tujuan tadi ada 3 ya, tujuan tercapai sebagian atau tidak tercapai. Kemudian setelah menulis analisa kita melakukan planning lanjutan ya, apabila memang masalah yang diderita klien tadi itu setelah kita intervensi memang belum teratasi atau masih teratasi sebagian ya. Jadi ini perlu lanjutan ya. Lanjutan apa kita perlu tuliskan ya, misalnya lanjutan tadi pemberian terapi oksigen dalam 1 kali 24 jam ya. Nah, ini kita perlu tuliskan intervensi lanjutannya. Nah, sehingga di dalam evaluasi ini catatan dokumentasinya itu bisa memakai SOAP, subjektif, objektif, analisa dan planning. Dan proses keperawatan berikutnya itu adalah dokumentasi. Dokumentasi itu ya kita menuliskan apa yang sudah kita lakukan tadi berdasarkan kaidah-kaidah penulisan di dalam asuhan keperawatan. Ya baik, nah, itu tadi sudah saya sampaikan tentang proses asuhan keperawatan pada klien dengan gangguan asam basa ya. Sekarang tugas mahasiswa yang merupakan tugas individu. Jawablah ya tugas ini ya dengan tulis tangan yang rapi, bisa dibaca, kemudian tulis nama, NIM, lalu upload jawaban ke e-kampus sesuai waktunya ya. Sebagai salah satu bukti kehadiran mahasiswa dalam kuliah saat ini. Soal pertama atau tugas pertama, tuliskan pengertian dari bahasa ya. Nah, ini kalau tadi sudah dicatat atau dimengerti tadi, maka bisa menjawab tugas ini. Yang kedua, apa sajakah 4 faktor yang mempengaruhi gangguan asam basa? Ya, tadi sudah saya sampaikan 4 faktor yang mempengaruhi gangguan asam basa. Kemudian
Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan alkalosis? Nah, ini tadi juga sudah ada pengertian dari alkalosis, sehingga kalau sudah dimengerti tadi, maka bisa menjawab soal ini. Ya. Baik, itu tugas individu mahasiswa ya yang perlu dikerjakan, kemudian diupload di e-kampus ya sesuai dengan waktunya agar bisa dilihat ya bukti hadirnya. Baik, dari saya kuliah tentang kebutuhan asam basa saya cukupkan sekian ya. Apabila ada pertanyaan bisa dilakukan dengan mengirimkan WhatsApp ke saya. Dari saya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.